sebelum itu saya mau menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, minggu depan kita kuis ya. Jadi minggu depan itu materinya adalah dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Saya akan menggunakan, platform Google Form. Sebagian soal saya buat, pilihan ganda dan sebagian lainnya adalah esei. Soalnya akan saya acak, mungkin di kelas ini bisa terdapat 2 atau 3 tipe soal. Oke, yang kedua adalah, kalian, bisa mempergunakan alat bantu apa saja kecuali alat bantu asking friend. Jadi, silakan mau pakai kalkulator, mau pakai Excel, terserah, tapi jangan asking friend ya. Oke, karena nanti soalnya akan saya acak dan kemungkinan kalau saya mood, saya akan buat beberapa tipe soal. Oke, selanjutnya untuk, materi UTS kalian udah dapat jadwal belum sih? Belum, Bu. Oke, belum, itu kalau nggak salah mulainya kapan? Sebentar saya buka kalendernya dulu. Iya, ya, mulai 16, berarti kuisnya tanggal tanggal 9. Jadi, sekalian aja untuk, kuis minggu depan itu persyaratan bukan persyaratan, buat sekalian belajar buat, UTS. Itu nanti, eee, kap UTS-nya sebentar, kata Pak Sakti UTS-nya itu, akan, bentuknya nanti kalian menulis di kertas kemudian di-scan, kurang lebih seperti itu. Karena belum terdapat keputusan pakai Google Form atau tidak, jadi mungkin masih pakai metode lama. Beberapa soal itu adalah pilihan ganda dan kurang lebih 5 atau 6 soal itu akan esei. Kemudian itu tentang UTS-nya, tapi, penilaiannya akan kembali ke dosen pengajar masing-masing. Soal UTS-nya itu akan sama untuk semua kelas paralel. Jadi, soal kalian dengan soal di kelas-kelas sebelah itu sama, karena dibuat oleh, forum dosen. Oke, itu untuk, kuis dan, UTS. Selanjutnya, untuk, eee, review materi minggu ini. Ada yang mau mereview sebelum saya mulai menjelaskan? Mengajukan diri atau saya acak pilihan? Silakan kalau ada Saya, yang Bu. ya, silakan. Siapa cewek duluan tadi? Suara siapa ya? Saya, Bu Eni. Oh iya, silakan Eni. Jadi, di pertemuan ke-6 ini tuh terbagi menjadi 7 bagian, Bu. Yang Ya, pertama itu ada review dan preview mengenai 2 hal, yaitu variabel acak kontinu dan distribusi normal. Yang bagian kedua itu ada kurva densitas, di mana total area di bawah kurvanya itu harus sama dengan 1. Nah, karena dia harus sama dengan 1 itu, Bu, nantinya ada korespondensi antara area dan probabilitas. Selanjutnya itu ada hubungan area dan probabilitas, distribusi normal standar. Nah, distribusi normal standar ini itu mean-nya tuh sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Di mana nanti kita mencari peluang itu dengan Z-scores dengan melihat tabel A2 appendix. Notasinya itu ada 3. Yang pertama itu peluang Z-scores antara A dan B. Yang kedua itu peluang Z-score lebih besar dari A. Yang ketiga itu peluang Z-score kurang dari A. Yang ketiga itu bagian ketiga ada namanya distribusi normal bukan standar, Bu. Jadi nanti kita itu mengkonversikan ke distribusi normal standar dengan rumusnya itu Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Yang keempat tuh nanti ada distribusi sampling, Bu, di mana ada statistik, mean, dan variance, dan proporsi. Dan juga ada estimators, yaitu unbiased sama bias. Yang kelima itu ada teorema limit pusat. Itu standar deviasi untuk sampelnya nanti rumusnya itu sigma per akar N. Dan yang terakhir itu nanti ada plot kuantil normal, Bu. oke. Ada tambahan Eni atau cukup? Cukup, Bu.
saya rasa. Oke, terima kasih banyak Eni. Terima Tadi kasih. suara cowok siapa ya? Zidan ya? Atau suara siapa tadi? Ada cowok Ada yang saya oh ya, silakan Zidan. sudah diambil sama ini semua Bu. Tapi tadi Ada yang mau saya ditambahkan? kalau saya sebenarnya mau bahas saya kan baru baca sampai distribusi samplingnya sih Bu. Cuma kalau distribusi normal sih apa yang disampaikan Eni juga udah benar. Kalau distribusi normal kan ciri-cirinya yang pertama dia diagramnya biasanya bentuknya bel diagram bel di mana standar deviasi itu di angka 1 dan rata-ratanya 0. Baru kalau tadi kan standar itu kan standar distribusi normal standar. Terus nanti kalau misalnya memang ada kasus, biasanya dalam soal-soal itu kasus-kasus umum, baru cara kita mengkonversinya ke dalam bentuk distribusi normal standar ya kita pakai rumus yang tadi disebutkan sama ini, pakai Z-score table. Pada umumnya sih pakai Z-score table, bisa pakai Excel juga. Kalau pakai Z-score table kita konversinya dengan rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi. Nanti baru setelah kita dapat Z-nya, kita cari di Z-table untuk kita cari berapa nilai probabilitasnya. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam pengerjaannya itu, kalaupun misalnya nanti ada nilai negatif, misalnya ada dinilai negatif atau positif, itu sebenarnya sama aja. Kita lihatnya ke arah samping kiri kan. Kita lihatnya ke arah samping kiri. Berarti kalau pada titik 0, misalnya dia nanya adalah apa ya kemarin juga. Kalau misalnya ada angka negatif 1,75, itu sama aja dengan angka positif 1,75. Kalau nggak salah ya Bu. Kalau yang buat Z-nya, kalau nggak salah Bu. Ini kan soalnya patokannya simpanan bakunya sama dengan 1. Berarti kalau misalnya itu nanti kita bisa pakai tarik patokannya dari 0 ke 0 Z kurang dari 1,75. Yang distribusi normal. Kalau yang distribusi sampling sih pada artiannya adalah kita ingin mencari distribusi peluang dari setiap ukuran-ukuran statistik. Pada umumnya ada 3, ada rata-rata, varian, dan proporsi. Begitu. Oke, terima kasih banyak Zidan. Sedikit yang perlu diluruskan tentang nilai Z. Dia maksudnya sama itu bukan berarti nilai di bawah kurva ketika Z-nya negatif dan positif sama tidak seperti itu. Tetapi misalnya gini, kalau dia nilainya adalah misalnya negatif 1,75 dan positif 1,75. Yang dimaksud sama adalah ketika dia negatif 175 ditarik ke ekor sebelah kiri, luasnya itu akan sama dengan Z 1,75 ditarik ke ekor sebelah kanan, karena kan dia simetris. Jadi ekornya itu akan sama panjangnya ketika angkanya sama, terlepas dari negatif dan positifnya. Nanti saya akan memberikan gambarannya seperti apa. Terima kasih banyak Zidan dan Eni. Oke, kita akan mulai pertemuan hari ini, tapi sebelum mulai, kita break dulu sekitar 10 menit ya. Kita break dulu sekitar 10 menit, nanti setelah break kita akan mulai dengan penjelasan tentang distribusi normal. Tetapi meskipun slide yang saya share itu sampai 115 halaman, kalian tidak usah takut karena intinya itu tidak sebanyak itu banyak contoh-contoh saja yang contohnya mungkin nanti kita bisa modifikasi. Oke, jadi kita break dulu 10 menit ya, kita kembali pukul 11.08. Oke, terima kasih.
Oke, sudah 11.08. Saya akan mulai kuliah hari ini. Nah, kalau review kita sudah review beberapa hal tadi, tetapi ada satu hal yang perlu saya tegaskan, yaitu tentang normal distribution. Saya kurang tahu apakah ketika kalian SMA itu sudah dikenalkan dengan normal distribution, karena saya sempat mengajar beberapa sekolah yang memakai kurikulum IB, Cambridge dan Oxford, itu mereka di kelas 12 itu sudah belajar tentang distribusi normal dan pemakaian distribusi normal dengan sederhana. Saya tidak tahu bagaimana dengan kalian, tetapi untuk mengantisipasi kalau kalian belum pernah belajar distribusi normal, ini adalah rumus distribusi normal. Tetapi kalian tidak perlu terlalu takut melihat distribusi normal ini, karena sifatnya untuk rumus ini hanya perkenalan. Ketika kalian akan menghitung baik itu Z maupun probabilitas distribusi normal, kalian tinggal menggunakan alat bantu baik itu berupa kalkulator, tabel maupun Excel. Tetapi kalau kalian sedang iseng, siapa tahu kalian ada yang iseng, ingin mencari sendiri probabilitas atau mencari sendiri Z dengan menghitung dari distribusi normal ini, tidak masalah, tinggal integralkan saja, taruh integral batas atas dan batas bawahnya, kemudian hitung pakai ini untuk mencari probabilitas. Itu juga nggak masalah. Itu niatnya sangat dihargai. Tetapi kalau ada yang gampang, kenapa kita nyari yang susah? Kemudian seperti yang sudah dikatakan Eni dan Zidan tadi, bahwa kurva distribusi normal ini dia bentuknya seperti lonceng. Dia mempunyai mean, kemudian dia mempunyai standar deviasi. Nah, pada distribusi normal, ada yang punya pendapat bagaimana kalau mu-nya kan sudah jelas, min-nya sudah jelas, bahwa min-nya ya sama dengan mu yang dicantumkan di grafik tersebut. Bagaimana dengan median dan modusnya? Sylvie Octaviani, bagaimana modus dan median di kurva normal atau di distribusi normal? Sebentar, Bu. Iya. Kurva modus dan apa tadi, Bu? Yang satu. Nilai modus dan median pada distribusi normal itu bagaimana menghitungnya? Kan kalau yang disebutkan cuman mean atau rata-rata dan standar deviasinya. Bagaimana dengan modus dan mediannya? Permisi, Bu. Ya, silakan, Viana. Izin mengingatkan untuk direkam. Oh, oke. Sebentar ya. Iya, makasih, Bu. Ya, terima kasih, Vi. Saya rekam dulu. Oke. Oke, saya akan mulai rekamannya. Tunggu sebentar ya. Oke, silakan Silvi. Sudah ada jawaban? Nilai rata-rata median sama dengan modus, Bu. Ya, nilai pada kurva normal rata-rata sama dengan median sama dengan modusnya. Oke, oh iya ini sebentar ya. Ini kenapa belum mulai merecord? Sebentar, saya stop sharing dulu ya. Sebentar. Sebentar ya, sepertinya recordingnya ada masalah. Oke, nanti kayaknya dia akan mulai otomatis. Oke, dia sudah mulai ya. Oke, saya akan share ulang.
Oke, sudah terlihat ya slide-nya? Oke, saya akan lanjutkan. Kalau ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa kita mengenal ada 2 tipe dari kurva normal. Yang pertama adalah kurva normal biasa, yang kedua adalah standar normal. Standar normal ini maksudnya adalah kurva normal yang nilai rata-ratanya atau mu-nya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Kalau kurva normal biasa, dia min-nya dan standar deviasinya itu beragam. Tetapi ketika kita ingin menghitung atau menggunakan pendekatan normal untuk menyelesaikan berbagai soal atau berbagai kejadian, umumnya kita menggunakan distribusi normal standar. Ada yang tahu kenapa sih kita harus mentransformasi kurva normal ke dalam normal standar distribution? Ada yang tahu? Atau ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Nadila? Nadila, ada pendapat? Belum ada, Bu. Oke, Samuel? Ada pendapat kenapa sih kita harus bukan harus sih, kita biasanya mentransformasi kurva normal ke normal standar sebelum kita mulai mengerjakan hitung-hitungan? Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Samuel. Oke, ada beberapa alasan kenapa kita biasanya mentransformasi kurva normal biasa ke kurva normal standar. Yang pertama adalah tabel atau ukuran yang tersedia umumnya dalam bentuk normal standar yang mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1, atau yang kita kenal dengan Z distribution. Tabelnya ya adanya ya Z itu karena dia sudah distandarkan. Jadi apa-apa ya pendekatannya ke yang standar tersebut. Karena kalau kita tidak menggunakan distribusi normal standar, itu bisa dibayangkan berapa banyak tabel yang harus disediakan ketika kan mu-nya macam-macam, standar deviasinya macam-macam. Ketika kita biarkan dalam bentuk seperti itu, tentu akan diperlukan banyak sekali tabel untuk memastikan berapa sih peluangnya atau berapa sih probabilitas kurang darinya, lebih darinya. Maka untuk kenyamanan dan kesimpulan itu lebih diarahkan untuk ditransformasikan ke dalam bentuk kurva normal standar distribution seperti itu. Oke, selanjutnya selain normal distribution, ada jenis jenis distribusi peluang yang kontinu, yaitu uniform distribution. Kalau dia suatu data atau suatu sampel itu sebaran datanya berbentuk lonceng, itu kan dia diperkirakan akan mengikuti sebaran peluang normal atau normal standar. Tetapi apabila sebaran peluangnya itu berbentuk segi empat atau segi panjang, maka itu sebaran datanya mengikuti uniform distribution atau distribusi uniform, yang mana setiap value-nya itu mempunyai peluang yang persis sama. Berbeda dengan kalau di normal standard distribution. Kalau di normal distribution atau di normal standard distribution, peluangnya itu beda-beda. Artinya, bila nilainya semakin mendekati nilai rata-ratanya, maka peluang terjadinya akan semakin besar. Dan sebaliknya, ketika dia jauh dari nilai rata-ratanya, maka peluangnya akan semakin kecil. Tetapi di uniform distribution tidak seperti itu. Namanya juga uniform.
peluangnya itu seragam, berapapun nilainya peluangnya seragam, seperti itu. Kemudian kita juga mengenal adanya density curve. Density curve itu adalah suatu grafik yang dibuat untuk menggambarkan probabilitas dari distribusi peluang kontinu. Jadi tidak hanya distribusi normal, tetapi juga distribusi kontinu lainnya, misalnya uniform distribution, exponential distribution, chi-square distribution, dan lain sebagainya. Tetapi untuk density curve ini ada beberapa syarat yang harus kita ingat. Yang pertama adalah harus dipastikan bahwa luas area di bawah curve itu harus sama dengan 1. Karena kan density curve itu melambangkan distribusi dari probabilitas. Kita tahu bahwa peluang satu kejadian itu ketika ditotalkan harus sama dengan 1. Itu kenapa total area di bawah kurva density ini harus juga sama dengan 1. Kemudian selanjutnya adalah every point on the curve must have a vertical height that is 0 or greater. Artinya dia tingginya itu harus lebih tinggi atau sama dengan 0. Bukan aksisnya ya yang harus lebih tinggi, lebih dari atau sama dengan 0, tetapi ordinatnya. Karena kalau kita bicara aksis di Z distribution itu kan ada yang dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi aksisnya itu bisa memiliki nilai negatif, tetapi nilai ordinat atau sisi vertikalnya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian area dan probability sudah dibahas tadi bahwa luas area di bawah density curve itu melambangkan probabilitasnya. Kemudian ini adalah contoh dari uniform distribution, bagaimana ketika dia digambarkan dalam bentuk grafik. Saya tidak akan membahasnya lebih lanjut. Nah, ini tentang standar normal distribution. Seperti yang sudah dijelaskan di awal oleh dua temannya tadi, bahwa standar normal distribution itu adalah distribusi normal yang mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Dan total area di bawah kurvanya itu adalah sama dengan 1. Ini adalah kita selanjutnya akan belajar beberapa cara untuk mencari probabilitas pada distribusi normal standar. Ada beberapa cara untuk mencari probabilitas ketika kita diberikan nilai Z-score. Kalian sudah pernah belajar nilai Z-score kan ya? Belum, Bu. Oh, Z-score? Belum pernah, Bu. Oke, nanti kita akan bahas apa itu nilai Z-score. Di peluang kemarin belum saya ajari tentang Z-score ya? Bukannya sudah ada ya? Belum ya? Oke. Kalau belum, kita ke Excel dulu sebentar. Nah, rumus sudah terlihat Excel-nya? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Rumus Z-score itu adalah nilai X. Ini untuk yang biasa ya, Z-score biasa, karena nanti ada Z-score untuk sampling mean beda lagi. Ini kita bicara Z-score biasa dulu. Z itu sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan nilai sigma atau standar deviasinya. Itu adalah Z-score. Z-score ini akan kita gunakan ketika kita bicara tentang distribusi normal standar. Nanti kita akan menggunakan nilai Z. Z itu sama dengan X dikurangi mu per sigma. Itu diingat baik-baik dulu. Kita akan kembali ke slide-nya dulu.
Oke. Nah, ada beberapa cara untuk menghitung set score. Set score itu yang sudah saya tunjukkan tadi. Nanti kita akan latihan nyari set score dulu. Semua online pakai laptop kan ya? Atau ada yang pakai handphone? Saya pakai handphone, Bu. Handphonenya ada kalkulatornya kan ya? Ada, Bu. Oke, bagus. Karena yang penting nanti ketika kita menghitung set score itu adalah bisa kalau mau manual ngitungnya sih nggak apa-apa, tapi biar cepat bisa pakai kalkulator. Oke, ngomong-ngomong tentang set score, ada beberapa cara untuk mentransformasi dari set score ke probabilitas. Karena kan kita belajar peluang, kita belajar probabilitas. Jadi dari set score itu nanti akan diterjemahkan menjadi peluang dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan tabel. Di buku referensinya, yang di buku Triola itu, di bagian belakang itu, ada tabel A2, itu adalah tabel Z-score. Nanti saya akan ajari cara memakainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan software lain, misalnya Stata, Minitab, Excel, dan lain-lain. Tetapi karena sebagian besar dari kalian punya Excel, kita akan belajar menggunakan Excel. Kemudian kalau kelas ini sifatnya offline, kita bisa belajar menggunakan kalkulator yang scientific. Tetapi karena kelas kita adalah sifatnya online, karena sudah ada Excel juga, jadi kita akan pakai Excel aja. Oke. Sebentar, ini kumat macetnya tuh. Oke, ini cara-caranya, saya akan skip yang ini. Ini saya skip karena kita tidak memakai Statdist, tidak memakai Minitab. Untuk Excel nanti saya akan ajari caranya menggunakan. Ini untuk kalkulator saya skip ya. Nah, ini bagaimana mencari probabilitas ketika nilai setnya diketahui. Misalnya, nilai set kita adalah minus 2,81 misalnya. Cara mencari peluang yang di bawah minus, gini pertanyaannya nanti. Perlu diingat bahwa karena ini adalah distribusi peluang kontinu, titik tidak akan mempunyai peluang alias peluangnya 0 kalau dia berada di satu titik. Misalnya ilustrasinya seperti ini. Kalau di peluang diskrit kemarin yang di binomial dan Poisson kan kita biasanya ditanya berapa peluang sukses terjadi tepat 8 kali atau berapa peluang sukses terjadi tepat 6 kali dari 10 pelemparan. Tetapi kalau kita bicara tentang distribusi peluang kontinu, kita tidak akan mendapatkan berapa peluang tingginya tepat 154 cm. Akan sangat jarang sekali ada pertanyaan seperti itu. Karena kalau dia sifatnya distribusinya adalah kontinu, titik itu peluangnya hampir sama dengan 0. Jadi kalau kita berbicara tentang distribusi peluang kontinu, yang umum ditanyakan adalah berapa peluang tinggi mahasiswa kurang dari 154 atau berapa peluang tinggi mahasiswa kurang dari sama dengan 170 cm atau berapa peluang tinggi siswa berada di antara 154 sampai 170 seperti itu. Nah, ketika kita mencari peluang, kita akan dihadapkan dengan nilai Z distribution dulu. Oleh karena itu, kita harus bisa membaca dari tabel ini. Misalnya, kita ketemu hasil penghitungan dari Z tadi, yang Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, itu misalnya dapatnya minus 2,81. Caranya, di kolom ini, di kolom yang ini, kita cari minus 2,8. Di sana kan pertanyaannya minus 2,81. Kita cari dua angka pertama, yaitu angka bulatnya dan angka 1 desimalnya, itu di kolom ini. Kita cari minus 2,81, berarti minus 2,8-nya kita cari di sini. Sebentar, saya slideshow dulu biar gampang. Sebentar ya.
Sebentar. Nah, minus 2,8-nya itu saya akan cari di sini, ini minus 2,8. Sedangkan yang ini, yang ujung satunya, kita cari di sini. Nanti peluangnya adalah pertemuannya, yaitu yang di sini. Jadi dia peluangnya itu berada di kurang dari Z-nya kurang dari minus 2,81 adalah 0,0025. Seperti itu caranya. Nah, saya cuma mau memeriksa saja sudah paham atau belum. Coba sekarang cari berapa peluang, sorry, kita belum bicara peluang. Kita cari pasangannya saja dulu. Kalau Z-nya minus 1,97, berapakah peluangnya? Peluang yang bersesuaian untuk Z sama dengan minus 1,97. 0,0244, Bu. 0, berapa Samuel? 0,0244. Ya, 0,0244. Seperti ini ya. Saya akan coba satu lagi, minus 1,64. Minus 1,64. 0,05. Ya, benar sekali. 0,05. Oke. Sebentar. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Ini kita sudah belajar, tetapi nanti kita akan lihat kembali pemakaian di soal seperti apa. Oke, saya skip dulu ini. Nah, yang ini ada contohnya, PZ kurang dari 1,27. Kalau dari tabel kita bisa langsung dapat ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara mencari peluangnya menggunakan Excel. Sebentar, saya akan sharing Excel-nya. Oke, misalnya ada pertanyaan, berapakah peluang, ini sudah ditransformasi ke set ya, bukan dalam bentuk aslinya. Berapakah peluang nilai Z kurang dari 2,3? Cara mencari di Excel-nya, BTW Excel saya udah kelihatan kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini cara mencarinya. Kalau yang ditanya Z kurang dari 2,3, cara mencarinya adalah sama dengan nom pakai S, karena kan Z itu standar kan ya, pakai nom titik S titik dis. Kemudian kita masukkan Z-nya, misalnya 2,3, kumulatifnya true. Oke, dapat seperti itu. Untuk yang lain juga. Tetapi ketika soalnya dibalik, berapakah peluang nilai Z-nya lebih dari 2,3, maka berarti kan yang dicari ini adalah yang lebih dari, alias ekor yang di kanan. Sedangkan kalau tabel-tabel ataukah Excel ataukah Minitab, dia umumnya menyediakan penghitungan kumulatif dari kiri. Sedangkan yang di soal ini, yang soal 4 ini, Z-nya yang diminta lebih dari, bukan kurang dari. Kalau Excel itu default-nya adalah kurang dari. Yang tabel-tabel seperti tabel A2 tadi juga
basisnya adalah kurang dari. Jadi ketika yang ditanya adalah lebih dari, kita bisa modifikasi. Karena kita tahu bahwa luas daerah di bawah kurva itu adalah sama dengan 1, maka ketika yang ditanya itu adalah set lebih dari, maka kita pakai rumus 1 dikurangi ya distribusi set tadi itu. 1 dikurangi normal as this, masukkan ini, kumulatifnya masukkan true. Oke. Dapat deh. Jadi ketika nanti ini atas dan bawah ini dijumlahkan, itu hasilnya harus sama dengan 1. Misalnya ini. Itu harus sama dengan 1. Oke. Sampai sini paham kan ya? Ada masalah sampai sini? Bu, Iya, silakan. bisa diulang nggak ya, Bu? Oh, boleh. Saya akan Makasih. ulang penjelasannya ya. Oke. Nanti ketika kita sudah latihan soal akan jadi lebih jelas lagi. Misalnya sekarang ditanya berapakah peluang Z kurang dari 2,3? Perlu diingat bahwa Excel, kemudian tabel A2 tadi, kemudian Minitab, dan software-software lainnya. Sebentar, siapa yang join ini? Tunggu, ada yang join. Oke, saya ulang. Ketika kita diminta untuk mencari peluang kurang dari, kita bisa langsung memasukkannya ke software, baik itu software Excel, Stata, Minitab, maupun menggunakan tabel. Karena baik tabel maupun software yang saya sebutkan tadi itu, default-nya menggunakan peluang itu dihitung dari ekor yang kiri sampai ke kanan dia menghitungnya. Jadi kumulatifnya itu dari ekor paling kiri, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Jadi ketika kita ditanya peluang kurang dari, itu kita bisa langsung menggunakan tabel atau software. Misalnya ketika kita menggunakan Excel, untuk mencari berapa sih peluang Z kurang dari 2,3, langsung saja pakai norm as this, karena Z itu kan sudah standar, norm as this, masukkan setnya, misalnya 2,3, kemudian kumulatifnya kita pakai true, seperti ini. Untuk kasus Z yang lain juga sama. Tetapi apabila kita ditanya berapa sih peluang Z lebih dari 2,3, kalau peluang yang ditanya peluang Z kurang dari 2,3, itu artinya kita diwajibkan menghitung dari ujung ekor yang kanan sampai ke 2,3. Sementara yang kita punya kan hitungan dari ujung ekor yang kiri. Jadi kita harus memodifikasi rumus yang tadi. Kita tahu bahwa luas daerah di bawah kurva itu kan 1. Jadi ketika dihitung dari ujung kanan dan ketika dihitung dari ujung kiri dan dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 1. Maka untuk mencari Z, berapa peluang Z lebih besar daripada 2,3, kita kurangkan saja 1 dikurangi peluang Z kurang dari 2,3. Sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari 2,3, kan kita bisa pakai norm as this. Seperti itu. Untuk meyakinkan bahwa jawaban kita benar, peluang Z kurang dari 2,3 ditambah dengan peluang Z lebih dari 2,3 itu harus sama dengan 1. Kan karena luas daerah di bawah kurva itu kan sama dengan 1. Jadi peluang kurang dari ditambah peluang lebih dari itu harus sama dengan 1. Seperti ini. Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih. Saya akan kembali ke slide dulu. Oke, ini contoh setnya. Sebentar, ini.
Ini cara yang tabel yang saya sudah terangkan tadi, kita skip dulu ini. Ini juga sudah dengan menggunakan Excel tadi. Ini notasinya, itu ada notasi antara, kalau notasi antara tinggal dikurangi saja, berapa peluang misalnya, Z-nya berada di antara 1 sampai 2, berarti peluang Z kurang dari 2 dikurangi peluang Z kurang dari 1, seperti itu saja. Oke, ini saya akan skip karena kita sudah belajar tadi. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kita tahu peluangnya, tetapi kita tidak tahu Z-nya berapa, berarti, kita harus mencari kebalikannya. Kalau tadi kita Z-nya tahu, peluangnya nggak tahu. Sekarang misalnya kita tahu peluangnya, misalnya ini, peluangnya kita tahu adalah 0,025, tetapi kita tidak tahu berapa, berapa Z-nya, sehingga kita tidak bisa mencari nilai X-nya seperti apa. Nah, oh sorry, PowerPoint saya agak, not responding, sebentar ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana menghitung kebalikannya di Excel, sebentar. Nah, ini menghitung kebalikannya di Excel. Kalau tadi kita sudah, menggunakan norm as this, sekarang kita pakai norm as inf. Kalau misalnya, diketahui 5% teratas, kita disuruh nyari berapa sih setnya. Kalau 5% teratas itu kan berarti, kalau dihitung dari bawah itu adalah 0,95, atau kalau dihitung dari atas itu 0,05. Karena Z-nya ini dia menggunakan, hitungan dari bawah, maka Z yang kita pakai peluang yang kita pakai adalah peluang dia dari bawah. Kita pakai norm as inf. Probability-nya bisa pakai, probability dia dari bawah tetapi nanti Z-nya diabsolutkan, bisa langsung, pakai peluang dari bawah. Kalau peluang dari bawah misalnya 5% teratas, berarti kan, batasnya dengan 95% terbawah. Kita bisa pakai 0,95. 1,645 karena kita biasanya akan tidak harus sih, tapi kita biasanya membulatkan, Z itu dalam 2 angka di belakang koma. Berarti nilai Z-nya adalah 1,64 atau kita bisa aja menggunakan, kita bisa saja menggunakan nilai langsung 5%, 0,05. Tetapi harus diingat bahwa ketika kita menggunakan 0,05 di, inverse ini, maka dia pasti akan menghasilkan, nilai Z negatif. Untuk itu kita tinggal mutlakkan saja, seperti itu. Oke, sekarang saya akan lanjutkan. Bentar. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Oke, ini aplikasi dari, distribusi normal. Ini rumusnya sudah saya, berikan tadi, dan biasanya set skor itu dibulatkan sampai 2 desimal. Jadi tolong diingat. Nah, ini adalah transformasi dari non-standar normal distribution ke standar normal distribution. Bagaimana mentransformasinya? Tentu saja dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, seperti itu. Sampai sini, ada yang kurang jelas atau sudah jelas? Jika sudah jelas, saya akan lanjutkan. Ini sampelnya. Yang perlu digarisbawahi cuman ini, yang bawahnya saja. Assume also that the weight of men are normally distributed with a mean of
172 pounds and standard deviation of 29 pounds. Jika seorang, ini perhatikan ya, jika seorang pria dipilih secara acak, berapakah peluang beratnya kurang dari 174 pound? Ingat, ini adalah distribusi kontinu, jadi akan sangat jarang ditanya berapa sih peluang laki-laki itu tepat 174 pound beratnya, itu akan sangat jarang sekali ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa sih probabilitasnya dia berat badannya itu kurang dari 174. Jadi bukan poin yang ditanyakan. Cara penghitungannya seperti ini, tinggal cari Z sama dengan 174 dikurangi 172 per 29, baru dapat 0,07. Ini belum peluangnya. Kita harus mentransformasi ini ke dalam bentuk peluang dengan menggunakan rumus tadi atau dengan menggunakan dari tabel A2. Kalau di sini dia menggunakan tabel A2, maka untuk 0,07 itu areanya atau peluangnya adalah 0,5279 seperti itu. Ini penghitungannya sama seperti tadi. Nah, ini jangan bingung antara Z-score dan area. Kalau kita analogikan dengan yang di pertemuan kemarin, di pertemuan ketika kita membahas tentang distribusi peluang diskrit, Z-score itu adalah nilai X-nya, sedangkan area itu ya PX-nya. Z-score itu titiknya, areanya itu probabilitasnya, jadi jangan kebalik-balik. Kemudian ketika kita menggunakan tabel atau menggunakan software, kita harus hati-hati apakah dia di ujung kanan atau di ujung kiri sehingga nanti kita tidak salah. Beberapa hal atau beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris yang bisa menjadi sebagai indikator apakah dia itu kita ambil ujung kanannya atau ujung kirinya. Kita akan ambil ujung kiri kalau kata-katanya less than atau no more than. Tetapi kita akan menggunakan perhitungan peluang dari kanan apabila ada kata-kata exceed atau at least atau more than. Itu itu beberapa kata-kata kunci dalam bahasa Inggris ketika kita menentukan ujung mana sih yang dipakai, ujung kanan atau ujung kiri. Kemudian ketika kita tahu bahwa Z-score-nya itu negatif, maka dia terletak di ujung akan dihitung dari ujung kiri ujung kiri dari kurva normal tersebut. Dan biasanya ketika dia itu negatif, ketika kita ditanyakan kurang dari, tetapi Z-nya itu masih negatif, maka probabilitasnya itu pasti kurang dari setengah. Karena kalau dia pas Z-nya sama dengan 0, itu setengah. Tetapi kalau dia Z-nya masih negatif, terus pertanyaannya kurang dari Z, maka itu nilainya akan kurang dari setengah. Ini cuman review tentang Z saja. Ini juga sama, kemudian ini saya skip saja, ini karena pendekatannya saja. Oke, kita masuk ke sampling, distribution, dan estimator. Hati-hati. Saya akan mengingatkan di depan hati-hati karena pada banyak kasus beberapa mahasiswa bingung kapan menggunakan Z biasa, kapan menggunakan Z untuk sampling distribution. Nanti kata kuncinya adalah individu ataukah kelompok, rata-rata kelompok seperti itu. Nah, sampling distribution itu merupakan ilustrasinya gini. Kita punya sejumlah populasi, misalnya kita punya populasi yang isinya 100 orang. Karena keterbatasan waktu dan biaya, kan kita tidak bisa mendata seluruh populasi tersebut. Oleh karena itu kita hanya mengambil sampel-sampelnya saja. Yang dimaksud dengan distribusi sampel itu adalah gambaran yang diberikan dari semua kemungkinan sampel yang ada. Misalnya nih,
ada 100 orang, kita cuma akan ngambil 10 orang sebagai sampel kita. Maka kan ada banyak pilihan sampel yang bisa kita ambil. Kita bisa ambil orang nomor 1 sampai orang nomor 10, orang nomor 2 sampai orang nomor 11, ataukah kita ngambilnya ngacak sekali, itu bisa-bisa saja. Nah, seluruh kemungkinan dari sampel-sampel yang terambil ini akan membentuk suatu distribusi. Inilah yang disebut dengan sampling distribution of statistic. Nantinya dari sampel-sampel tersebut akan ditarik entah itu rata-ratanya, entah itu variansnya, entah itu proporsinya, atau ditarik ukuran-ukuran lainnya. Nah, nilai yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok sampel ini akan dipetakan kembali. Itu nanti yang akan menjadi sampling distribution of means, kalau yang ditarik adalah nilai rata-ratanya. Tapi kalau yang ditarik adalah nilai misalnya variansnya, dia jadinya sampling distribution of variance sample, seperti itu. Nah, untuk sampling distribution of statistic, dia biasanya ada beberapa yang sering dipergunakan sebagai indikator. Yang pertama adalah sample mean, kemudian sample proportion, dan sample variance. Kalau sampling distribution of means, dia distribusinya itu mendekati distribusi normal. Begitu juga dengan sampling distribution of proportion. Tetapi yang perlu kalian ingat bahwa untuk ukuran variance, kalau ada sampling distribution of the variance, dia tidak mengikuti distribusi normal, melainkan mengikuti distribusi chi-square karena nanti bentuknya adalah menceng. Dia menceng ke sebelah kanan, right squiness. Kepalanya di kiri, ekornya di kanan. Ini saya skip karena saya sudah sampaikan tadi. Ini untuk ini cuma untuk perkenalan saja. Kalau kita belajar populasi dan sampel proportion, perhatikan tandanya. Kalau dia tidak memakai cap atau tidak memakai topi, itu berarti proporsinya adalah proporsi populasi. Tetapi apabila ada tanda cap atau tanda topi di atas huruf, itu adalah sample proportion atau proporsi sampel. Kemudian proporsi sampel, kalau dia jumlah sampelnya besar atau jumlah kemungkinan sampelnya besar, maka distribusinya akan mengikuti peluang distribusi normal, seperti itu. Ini saya akan skip. Ini cuma gambaran bagaimana misalnya kalau ditarik dari sejumlah sampel semua dicari min-nya, bagaimana nilai min-nya akan menyebar. Kalau dia mengikuti distribusi normal, gambarannya seperti di samping. Ini tentang sampel with dan without replacement. Ada beberapa ketentuan. Kenapa sih biasanya kita mengasumsikan peluang-peluang kita itu independen? Independen artinya kan kejadian yang sudah dilakukan tidak akan berpengaruh terhadap kejadian selanjutnya. Itu terjadi kalau with replacement karena jumlah sampel atau jumlah warna-warna atau jumlah hal-hal lainnya akan tetap. Tetapi kalau without replacement, dia akan mengubah dari struktur peluang terambilnya atau peluang signifikansinya. Jadi kita akan berhadapan dengan beberapa hal ketika kita melakukan sampling without replacement dan with replacement. Nah, ini bisa kita skip. Nah, kemudian ada tentang central limit theorem. Ini adalah teorema yang sangat terkenal, yang kalau kalian nanti akan melanjutkan ke D4, kemudian menyusun skripsi atau lanjut ke S2, kalian mungkin saja akan dihadapkan dengan permasalahan kalian diwajibkan menggunakan data kuantitatif dengan mengambil sejumlah sampel. Dan setelah kalian mengambil sejumlah sampel, kemudian mengerjakannya dengan metode analisis tertentu, dan metode tersebut menyebutkan bahwa syarat
bisa memakai metode tersebut adalah distribusi data atau distribusi errornya bersifat normal distribution, tetapi ternyata punya kita nggak normal. Nah, central limit theorem akan membantu menjelaskan hal tersebut. Kita tetap bisa menggunakan menggunakan metode yang mensyaratkan adanya normal distribution pada error data kita dengan menerapkan central limit theorem. Central limit theorem itu mengatakan bahwa populasi dengan distribusi tertentu ketika sampel size-nya meningkat, maka distribusinya akan mendekati distribusi normal. Jadi, semakin besar sampel size-nya, maka semakin besar pula peluang data tersebut untuk mengikuti distribusi normal. Jadi, ketika misalnya nanti kalian menemukan kasus seperti itu, misalnya berhadapan dengan wajib pajak, data wajib pajak, misalnya ada 1 juta record atau lebih, tetapi ternyata setelah diplot, dia tidak mengikuti distribusi normal. Apakah kita harus menghentikan penelitian kita yang ternyata metodenya mensyaratkan distribusi normal? Tentu saja tidak. Ketika sampel size-nya itu besar, maka kita bisa mengasumsikan atau memegang asumsi bahwa distribusi dari data kita adalah mendekati distribusi normal karena sampelnya besar. Itu yang dikatakan oleh central limit theorem. Kemudian ada beberapa syarat kita bisa menggunakan central limit theorem. Yang pertama, sampelnya diambil secara random sehingga X-nya itu akan merupakan sebuah random variable X yang mempunyai rata-rata dan standar deviasi tertentu. Kemudian cara pengambilan sampelnya adalah simple random sample atau metode-metode sampling lain yang sifatnya adalah sampel. Jadi ketika metode pengambilan sampelnya bukan merupakan sampling distribution, misalnya convenient sampling atau snowball sampling, itu tidak bisa menggunakan central limit theorem. Nah, ada beberapa kesimpulan tentang central limit theorem ini. Yang pertama adalah distribusi dari X ketika sampel size-nya itu meningkat, maka akan mendekati distribusi normal. Kemudian sampel means-nya itu adalah mu. Dan standar deviasi of all sample means, karena kan kita tadi mengasumsikan bahwa kita sedang meneliti semua kemungkinan sampel dari suatu populasi. Standar deviasi dari sampel, dari mean sample atau sampel mean, ingat, ini standard deviation of all sample mean, bukan of sample, tapi of all sample means itu adalah sigma per akar N, bukan cuma sigma saja. Jadi nanti kalau kalian disuruh menghitung, carilah variance atau standar deviasi dari sampling mean distribution tersebut. Jangan langsung pakai sigma, tetapi itu harus sigma per akar N. Ingat, ini yang harus diingat, sigma per akar N. Karena kalau kita memakai sigma saja, itu hasilnya akan sangat berbeda. Nah, tadi disebutkan di central limit theorem bahwa kita berasumsi semakin besar jumlah sampel kita, maka peluangnya akan semakin besar untuk mendekati distribusi normal. Yang menjadi perdebatan para ahli hingga saat ini adalah seberapa besar sih sampel dikatakan sebagai sampel besar. Meskipun terjadi banyak perdebatan, tetapi yang paling umum dipergunakan adalah angka batasan 30. Ketika sampel size-nya itu sudah lebih besar dari 30, maka itu sudah digolongkan sebagai sampel besar. Itu menurut aturan umum yang banyak dipakai, meskipun ini juga masih banyak ahli yang tidak setuju dengan pendapat ini. Tetapi kita akan mempergunakan pendapat umum ini saja, batasannya adalah 30 sampel. Ini adalah notasinya. Yang ini, standard deviation of sample mean, itu juga disebut dengan standar error. Perhatikan notasinya.
Sigma X bar, bukan sigma X, tetapi sigma X bar itu akan sama dengan sigma per akar N, atau yang disebut juga dengan standar error. Ini adalah suatu ilustrasi mengapa ketika sampel kita semakin besar, maka distribusinya akan mendekati normal. Ini contohnya. Ketika cuman N-nya adalah cuman satu kelompok sampel saja yang diambil, isinya mungkin misalnya 10, atau ini berapa ini? Ini ada sekitar 5 tambah 5, 10 tambah 6, ada 16 sampel diambil satu sekali sampel yang jumlahnya 16. Distribusinya seperti ini. Tetapi ketika diambil 10 kali sampel, maka dia akan semakin mendekati, gambarannya akan semakin mendekati distribusi normal seperti itu. Kalau uniform distribution juga bisa dipakai bisa mendekati distribusi normal kalau sampelnya juga semakin besar. Ini cuman contoh sampelnya saja. Oke. Nah, agar kalian nanti tidak bingung, kapan sih menggunakan Z biasa? Artinya Z biasa itu pembaginya itu cuma menggunakan sigma, dan kapan menggunakan sigma per akar N sebagai pembagi nilai Z? Itu kita perhatikan apa sih yang ingin dicari di soalnya. Ketika ada pertanyaan individual man atau a man atau a woman greater than 175 lb, ini kata kuncinya ada di sini. Kalau an individual atau a man atau a woman itu pakai rumus Z-nya adalah Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Tetapi apabila dikatakan find the probability that 20 randomly selected men will have a mean weight, a mean. Kalau di sini kan individual height atau individual weight. Kalau di sini a mean weight. Kalau ada kata-kata a mean weight, itu dia pasti sampling distribution. Distribusi dari sampling-sampling itu, maka Z-nya, pembaginya berubah menjadi sigma per akar N, seperti itu. Nanti kita akan belajar di contohnya. Nah, ini jawaban yang tadi. Kalau dia misalnya cuma ditanyakan satu orang saja, maka langsung aja Z-nya seperti biasa. Tetapi, kalau ada find the probability that 20 randomly selected men will have a mean weight that is greater than 175 lb, maka Z-nya pembaginya itu adalah sigma per akar N, seperti itu. Ini adalah contohnya. Saya tidak akan berpanjang-panjang di contoh karena nanti kita akan membahas 1 atau 2 contoh, kemudian sisanya akan saya jadikan PR. Nah, pada kasus-kasus tertentu di mana N-nya itu diketahui, N besarnya itu diketahui, maka untuk varians atau standar deviasi atau standar error-nya itu ada yang disebut dengan correction for a finite population. Correction for a finite population ini dipakai apabila jumlah sampelnya relatif besar. Dia mengkategorikan jumlah sampel relatif besar apabila proporsi sampelnya itu lebih besar dari 5% dan jumlah populasinya itu diketahui. Itu baru kita gunakan correction for a finite population for the standard error. Tetapi apabila jumlah sampelnya itu kecil, proporsinya dibandingkan dengan proporsi populasi, maka kita tidak usah menggunakan correction for a finite population. Begitu pula apabila nilai dari populasinya atau jumlah populasinya tidak kita ketahui, kita tidak usah menggunakan correction ini. Oke, saya akan lanjutkan ke seksi berikutnya, yaitu normal as approximation to binomial. Nah, binomial ini dia bisa didekati dengan berbagai peluang, distribusi peluang yang lain. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa Poisson distribution itu bisa merupakan salah satu alternatif pendekatan dari binomial distribution dengan syarat N-nya
besar tetapi P-nya kecil, karena kan Poisson distribution dia digunakan untuk menjelaskan rare event. Nah, binomial juga bisa didekati dengan distribusi peluang normal, asalkan dia memenuhi syarat. Syaratnya adalah N dikali P itu harus lebih besar dari atau sama dengan 5. Begitu pula N kali Q-nya. Jadi tidak terlampau kecil ataupun tidak terlampau besar standar dari P-nya. Tetapi untuk N-nya ini haruslah N yang besar, sehingga memenuhi syarat NP dan NQ-nya itu lebih besar dari sama dengan 5. Nah, karena di normal probability distribution dia memerlukan mu dan dia memerlukan sigma, maka ketika sebenarnya yang kita punya adalah data-data berdistribusi binomial, maka kita terlebih dahulu cari mu dan sigmanya. Mu dan sigma untuk distribusi binomial. Kalau di binomial kan kita tahu mu-nya itu sama dengan N kali P dan sigmanya itu sama dengan N kali P kali Q. Itu harus dicari terlebih dahulu. Nah, ini sudah tentang binomial probability distribution, review-nya sudah tadi. Kemudian ini juga sudah persyaratan bagaimana binomial distribution dapat didekati dengan normal distribution. Poin penting lain adalah karena karena binomial distribution itu merupakan distribusi peluang diskrit, sedangkan normal distribution itu adalah distribusi peluang kontinu, maka ada faktor koreksi sebanyak 0,5. Ada faktor koreksi sebanyak 0,5. Dengan demikian, kita tidak bisa langsung menggunakan batas dari binomial distribution ketika kita menghitung menggunakan normal distribution. Di satu kasus kita bisa mengurangkannya dengan setengah terlebih dahulu, di kasus lain kita harus menambahkan setengah. Itu tergantung dari jenis pertanyaannya. Ini misalnya, kalau di binomial distribution kita bisa saja ditanya berapa peluang terdapat setidaknya 122 laki-laki dari 213 penumpang. Setidaknya terdapat 122 laki-laki dari 213 penumpang. Karena kita harus menginclude yang 122, maka yang 122 kita kurangi dulu setengah. Sehingga nanti kan yang at least 122-nya itu masuk di batasan ini. Batasan yang ke atas ini. Jadi untuk kasus at least kita harus mengurangkannya dengan setengah. Ini kasus yang lain, kalau at least kita kurangkan setengah, kalau more than kita ditambah setengah, begitu pula at most atau fewer atau exactly 8, kalau binomial kan ada exactly, tapi kalau dia distribusi continue atau di dalam hal ini distribusi normal, dia kan peluang tepat itu kan tidak ada, makanya kita harus mengubahnya ke range, kita harus mengubahnya ke rentang. Rentangnya berarti dari 7,5 sampai 8,5, karena kan 8 itu terletak di sana. Kita cari, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak sih Bu kita mengubah rentangnya itu dari 6,5 sampai 8,5? Tidak. Kenapa? Karena di antara rentang 6,5 sampai dengan 8,5 di sana kan ada angka bulat 7, sedangkan yang di sini ditanyakan angka bulat 8. Jadi kita harus cari nilai range yang paling dekat seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita memiliki data-data, kemudian kita sudah memplotnya, kita ingin mencari tahu data saya ini distribusinya normal atau enggak sih, sehingga saya bisa menggunakannya untuk analisis-analisis tertentu yang menggunakan distribusi normal. Ini terutama kasus-kasus kalau sampelnya kecil ya, karena kalau sampelnya besar kan kita bisa menggunakan tameng central limit theorem
untuk menggunakan distribusi normal. Tetapi ketika sampelnya kecil, kita tidak bisa menggunakan tameng CLT itu lagi. Kita harus memastikan bahwa data kita memang berdistribusi normal. Nah, bagaimana cara memeriksa apakah data kita berdistribusi normal atau tidak? Secara umum ada dua kelompok besar bagaimana kita memeriksa kenormalan distribusi suatu data. Yang pertama adalah memeriksa dengan dalam tanda petik subjektif method. Yang kedua adalah memeriksa dengan menggunakan objektif method. Untuk memeriksa dengan menggunakan subjektif method, kita kenal beberapa metode. Yang salah satunya adalah normal quantile plot. Kemudian metode lain adalah normal PP plot atau percentile plot. Metode lain adalah dengan menggunakan histogram. Kemudian ada apa lagi ya? Yang paling banyak digunakan sih 3 itu. Normal Kiki plot, yaitu menggunakan kuantil. Kemudian normal PP plot menggunakan persentil. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan histogram. Kenapa saya bilang itu kenapa saya bilang itu merupakan metode yang cukup subjektif? Karena kan kalau histogram itu syarat dia dikatakan sebagai normal apabila gambaran dari histogram itu mendekati bentuknya seperti lonceng, atau ketika kita menggunakan normal quantile plot atau normal percentile plot, itu titik-titiknya berada di sekitar 45 derajat dan tidak membentuk pola apapun. Nah, bagaimana mengukur apakah dia berbentuk lonceng atau tidak, kemudian berada di sekitar 45 derajat atau tidak? Tentu saja itu kan beda-beda untuk tiap orang. Misalnya saya mengatakan, oh ini bentuknya bukan lonceng, tetapi bisa saja Vienna mengatakan, oh itu bentuknya kayak lonceng kok Bu, itu ada ujungnya. Itu bisa saja. Siapa yang benar dan siapa yang salah, tentu saja itu subjektif ke orang masing-masing. Oleh karena yang plot-plot itu masih bersifat subjektif, maka nantinya agar pemahaman semua orang sama untuk menentukan apakah distribusi data itu normal atau tidak, ada yang disebut dengan objective method, yaitu menggunakan tes-tes tertentu. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang normal quantile plot terlebih dahulu. Normal quantile plot atau yang sering juga disebut normal probability plot itu merupakan grafik yang terdiri dari poin X dan Y, di mana X-nya itu adalah original sample set of data dan Y-nya itu adalah Z-score yang merupakan quantile value dari standar normal distribution. Ini tentang histogram, outlier, dan normal quantile plot. Saya skip saja. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan tentang penilaian apakah dia normal atau tidak. Ketika kita menggunakan histogram atau normal PP plot, normal Kiki plot, dia dikatakan normal apabila dia cukup dekat dengan straight line kalau di normal probability plot atau normal Kiki plot, atau dia mengikuti pola lonceng di histogram. Dan kalau dia kita bisa mengatakan tidak normal kalau tidak mengikuti pattern atau berada di luar dari straight lines. Nah, ini contohnya. Yang di sini, histogram ini beberapa orang bisa saja bilang, oh itu mengikuti lonceng kok Bu gambarnya. Tetapi orang lain bisa bilang, oh itu enggak bentuk lonceng, kanan dan kirinya tidak sama. Ini ini jadinya ketika kita menggunakan histogram saja itu cukup subjektif. Begitu pula ketika kita menggunakan normal Kiki plot atau normal PP plot, ini sebagian orang akan menyatakan, oh itu normal kok, soalnya sebagian besar dia berada di garis 45 derajat. Oke, ini jelas normal, karena kan sebagian besar nempel gambarnya. Tetapi apabila ternyata ini di kanan kirinya, tetapi cukup dekat, sebagian orang akan beranggapan, oh itu tidak normal, itu kan nggak di straight line. Atau oh itu ada outlier-nya, berarti itu sepertinya tidak normal, seperti itu. Jadi karena sifatnya
sangat subjektif, maka orang-orang lebih memilih menggunakan metode yang objektifnya. Ini juga, oh ya, yang apa namanya, yang histogram dan yang histogram dan Kiki plot, PP plot tadi tidak hanya bisa digunakan untuk normal distribution saja, tetapi juga bisa digunakan untuk uniform distribution seperti itu. Ini sampel yang lainnya saya tidak akan bahas. Untuk bagaimana membentuk normal quantile plot atau menggambar normal quantile plot secara manual, kalian bisa baca step by step-nya, saya tidak akan mengulasnya terlalu jauh. Nah, kita masuk ke objective method untuk mengakses apakah distribusi data kita itu normal atau tidak. Ada beberapa uji yang bisa dipergunakan. Kalau yang di buku Triola dengan menggunakan StatDisk, dia menggunakan Ryan Joyner test. Kemudian ada lagi metode-metode lain seperti misalnya Jarque-Bera test, kemudian Kolmogorov-Smirnov test, Lilliefors test, kemudian Santa Francia test, dan lain-lain. Itu ketika sudah keluar hasil, sudah ada p-value-nya, dia dikatakan berdistribusi normal untuk semua tes ini, baik itu Ryan Joyner, Jarque-Bera, sampai dengan Santa Francia, itu dia dikatakan datanya berdistribusi normal apabila nilai p-value dari tes-tes ini itu lebih besar dari 5%. Diingat bahwa dia normal apabila nilai p-value dari tes-tes ini di atas 5%. Seperti itu. Saya tidak akan membahas bagaimana tes-tesnya karena tidak disiarkan dalam silabus juga. Jadi ini hanya untuk perkenalan saja. Nah, sorry ya, agak sedikit ribut. Nah, sekarang kita lanjut ke data transformation. Nah, ada kalanya kita mempunyai sebuah data, tetapi kalau data itu apa adanya, distribusi datanya tidak mengikuti distribusi normal. Sementara kita sangat perlu data tersebut untuk mengikuti distribusi normal. Ada beberapa hal yang umum dilakukan oleh orang-orang, misalnya dengan mentransformasi data tersebut ke dalam logaritma atau ke dalam pendekatan lain. Misalnya data yang paling sering ditransformasi dalam bentuk logaritma adalah data-data seperti misalnya pengeluaran, pendapatan, kemudian data PDB, data PDRB itu sangat sering ditransformasi dalam bentuk logaritma sebelum dipergunakan ke dalam model, karena apabila dia biarkan apa adanya dalam bentuk puluhan juta atau ratusan juta, dia tidak mengikuti distribusi normal. Tetapi ketika dia ditransformasi dalam bentuk logaritma sehingga satuannya berubah menjadi persen, biasanya distribusinya itu akan mendekati distribusi normal sehingga kita bisa pergunakan dalam model kita. Nah, untuk data-data yang ketika ditransformasi dia dalam bentuk logaritma kemudian ternyata dia sudah mengikuti distribusi normal, maka ini yang disebut dengan log normal distribution. Seperti itu. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, logaritma transformation ini merupakan metode transformasi yang paling sering dipergunakan. Tetapi ada kalanya data tersebut sudah ditransformasi ke logaritma, tetapi ternyata tetap tidak mengikuti distribusi normal juga. Jadi kadangkala untuk data-data tertentu, data tersebut ditransformasi menggunakan akar dari X atau menggunakan 1/X atau menggunakan X kuadrat. Tetapi ketika kita menggunakan transformasi ini kita harus hati-hati karena kan ketika kita mentransformasi suatu data maka kita ikut mengubah interpretasinya.
Kalau log itu gampang saja, ketika suatu data mentah ditransformasi ke logaritma, kita bisa menginterpretasikannya dalam bentuk persen. Tetapi ketika kita mentransformasinya dalam bentuk akar atau seper X atau X kuadrat, tentu interpretasinya akan berbeda. Dan itu kita harus hati-hati dalam memilih jenis transformasinya, agar nanti model atau interpretasi datanya tetap masuk akal. Oke, sekian materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan soal? Ada? Oke, kalau tidak ada, ya sama. Ada pertanyaan? Oke, kita latihan soal dulu sebentar. Saya akan copy dulu soalnya. Tunggu sebentar. Layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, silakan kerjakan soalnya 10 menit cukup ya. Silakan dikerjakan dulu. Ada yang selesai? Faza sudah? Baru yang 1.1. Berapa yang 1.1? 149,2 bukan ya, Bu? Berapa? Kayaknya salah rumus sih, tapi Enggak apa-apa. Berapa? 9,27. Oke, kita tampung dulu ya. Ada jawaban lain? Reza?
Belum Reza. selesai, Bu. Nomor 1? Belum? Belum, Bu. Oke. Anggita. Belum selesai, Bu. Oke. Eni. Iya, Bu. Sudah? Yang nomor 1 saya dapatnya 1,1, Bu. Yang Berapa? dapatnya 5,4655 bukan, Bu? 5,46. Oke, Iya. saya tampung dulu. 1, 2 sudah? Yang 1, 2 sudah, Eni? Oh, belum, Bu. Bingung. Oke. Ya, terima kasih. Suwandi. Belum, Bu. Dua-duanya Oke. belum. Ya. Samuel. Oke. Nah, kita bahas bareng-bareng dulu ya. Sebentar. Excel saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. A recent survey found that average monthly household expenditure was normally distributed with a mean, ini minnya, minnya adalah 95,25. Kemudian, and a variance of, berarti variance-nya itu adalah 746,38. Kemudian we use a sample of 25 randomly, berarti N-nya berarti N-nya itu sama dengan 25. Oke. Pertanyaan pertama adalah what is the variance of sampling distribution for the sample means? Ingat, itu rumusnya di sana ditanyakan variance of the sampling distribution for the sample means. Berarti rumusnya itu adalah sigma X bar. Yang ditanya itu sigma X bar itu sama dengan sigma per, itu sama dengan, saya tulis rumusnya aja dulu, sama dengan sigma per akar N. Oke. Sigmanya berapa? Yang di sini adanya varians, berarti kita harus cari standar deviasinya dulu. Standar deviasi kan akar varians, berarti sama dengan SQRT dari si varians. Udah dapat kan? Nah, udah carilah. Berarti sigma X bar atau ini baru sigmanya ya, belum variansnya, sama dengan ini per akar N, N-nya 25, akar 25 kan 5. Dah, ini baru sigma X bar. Yang ditanya adalah varians dari X bar. Kalau sigmanya kita tahu, ya berarti variansnya tinggal dikuadratkan saja. Maka varians X bar sama dengan ini dikuadratkan. Oke. Jadi deh dapat. Tadi Eni hampir benar. Mungkin Eni itu tadi kurang kuadratnya saja. Yang tadi diperoleh Eni itu baru standar deviasinya gitu ya, Ni? Iya, Bu. Saya salah ngitung. Soalnya pakai kalkulator biasa, Bu. Ya nggak apa-apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Eni tadi ya yang jawab 5,4 ya? Iya, Bu. Tadi saya jawabnya 5,4655. Ya nggak apa-apa. Pembulatan nggak masalah. Tapi intinya yang sigma X bar itu baru standar errornya. Yang di sini yang ditanyakan adalah variansnya, jadi harus dikuadratkan terlebih dahulu. Oke, seperti itu yang soal 1.1 sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu?
Tidak ada respon, berarti saya anggap jelas ya. Kemudian selanjutnya yang 1.2. What is the probability that the average household expenditure of sample will exceed 102,50? Berarti kita cari nilai Z-nya dulu. Nilai Z-nya, Z itu kan tadi rumusnya adalah X dikurangi mu dibagi dengan sigma per akar N. Kenapa di bawahnya sigma per akar N, bukan sigma saja? Karena yang ditanyakan di sini adalah the probability that the average, bukan the probability that the household, tapi that the average household. Jadi yang ditanya di sini adalah sampel min-nya. Makanya penyebutnya itu adalah sigma per akar N. Jadi kita masukkan saja X-nya itu adalah 102,50 dikurangi dengan rata-rata tadi dibilang 95,25 dibagi sigma per akar N. Oke. Ini baru dapat setnya ya. Dapat setnya sama dengan 1,32 atau kita bulatkan setnya menjadi 1,33 karena set itu dalam bentuk 2 desimal. Nah, pertanyaannya adalah what is the probability that the average household expenditure of the sample will exceed? Berarti dia lebih dari berarti peluangnya adalah di sisi sebelah kanan. Oleh karena itu kita untuk menghitung probability-nya kita akan menggunakan 1 dikurangi. Karena kan kalau probability yang di Excel itu dia memakai probability dari ujung kiri sampai ke set, sedangkan yang kita inginkan di sini adalah dari Z sampai ke kanannya, maka kita pergunakan rumus 1 dikurangi peluang dari Z tadi, peluang Z lebih dari tadi. Z-nya kita masukkan, kumulatifnya true. Oke, jadi peluangnya adalah 0,09 sekian. Sampai sini jelas ya? Bu, minta tolong diulangi untuk mencari Z-nya. Untuk mencari Z-nya, oke, baik. Iya. Oke, saya akan tunjukkan dulu rumusnya sebentar. Bentar ya. Yang ini pada slide tidak ditunjukkan langsung kenapa bisa perhitungannya seperti ini. Tetapi kalau kita cermati dari yang atas ini, sebentar ya, slide saya macet lagi. Nah, yang ini notasi dari sample means dan distribusi sampel kita pakai mu x bar dan sigma x bar. Sehingga ketika kita cari Z itu kan sama dengan X untuk set x bar ya. Z itu sama dengan mu X dikurangi mu X bar dikurangi mu X bar dibagi dengan sigma X bar, di mana sigma X bar itu adalah sama dengan sigma per akar N. Ini adalah salah satu contoh pemakaiannya. Itu di slide. Nah, untuk yang di Excel, saya akan tunjukkan kembali. Oke, saya akan ulangi
untuk yang Z-nya, Z itu kan rumusnya X bar min mu per sigma per akar N. Jadi Z itu sama dengan X bar-nya kan di soal itu 102,5. 102,50. Mu-nya diketahui bahwa mu-nya adalah 95,25. Kemudian dibagi dengan standar error. Standar error adalah sigma per akar N. Kita sudah menghitung sigma per akar N yang di atas ini, yang 5,46 sekian. Kita tinggal bagi menggunakan itu. Kita dapat nilai Z-nya. Nah, karena Z itu memerlukan pembulatan 2 desimal, maka kita tinggal bulatkan. Jadi 1,33, seperti itu. Sampai sini, Viana, jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, karena materi hari ini sudah cukup berat, maka saya cukupkan kelas sampai hari ini. Nanti untuk latihan soal minggu ini, kalau tidak nanti sore, mungkin besok pagi atau besok siang akan saya post. Oh ya, terima kasih untuk tugas minggu lalu, hasilnya sangat bagus. Banyak sekali yang dapat nilai 100 seperti itu. Jadi saya harap minggu ini ketika saya tidak mencari soal dari website yang soalnya akan saya create sendiri, semoga juga tetap dapat banyak yang dapat nilai 100. Oke, jangan lupa minggu depan kita ada quiz, jadi silakan belajar terlebih dahulu. Soalnya tidak banyak, mungkin sekitar 20 atau 25 soal saja yang merupakan rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 hari ini. Demikian kelas hari ini, masih ada pertanyaan? Ya, silakan Ronvika. Kalau ngulang yang tadi data transformation bisa nggak, Bu? Tadi putus-putus, Bu, di saya. Yang apa? Sorry? Data transformation, Bu, yang logaritma itu, Bu. Oke, baik. Saya akan ulangi kembali yang data transformation. Sebentar, saya share slide-nya dulu. Nah, gini, data transformation ini akan sering kita gunakan ketika berhadapan dengan data-data sebenarnya. Misalnya, apakah itu data harga, data GDP, kemudian data pertumbuhan-pertumbuhan lainnya, atau misalnya data jarak, dan banyak jenis data lainnya. Kenapa kita menggunakan transformasi data? Karena kita akan menggunakan model yang umumnya model itu mensyaratkan bahwa distribusi dari data ketika dia menjadi Y-nya itu ketika mengikuti distribusi normal. Tetapi kita tidak bisa langsung mengasumsikan bahwa data kita itu berdistribusi normal, khususnya ketika sampelnya kecil. Kalau sampelnya besar, kita bisa menggunakan tameng central limit theorem. Oh ya, ketika data saya sampelnya besar, maka data saya akan cenderung mengikuti distribusi normal. Tetapi ketika sampel kita kecil, kita tidak bisa langsung menggunakan central limit theorem sebagai tameng kita untuk menggunakan model tersebut. Oleh karena itu, kita memerlukan transformasi data. Nah, ada banyak cara untuk mentransformasi data. Cara yang paling umum dipergunakan itu adalah dengan menggunakan transformasi logaritma. Jadi, misalnya data itu dalam bentuk jutaan rupiah atau ribuan rupiah, kita transformasi ke logaritma. Umumnya, ketika datanya sudah ditransformasi ke logaritma dan dicek dan dicek distribusinya, itu sudah mengikuti distribusi normal biasanya, sehingga kita bisa menggunakan data tersebut ke dalam permodelan kita yang mensyaratkan datanya berdistribusi normal. Nah, kasus di mana
data kita yang raw data kita yang awalnya tidak mengikuti distribusi normal, ketika ditransformasi ternyata ditransformasi log ternyata sudah mengikuti distribusi normal, itu yang disebut dengan log normal distribution. Kemudian ada kalanya data-data tersebut tidak cocok dipergunakan atau tidak cocok ditransformasi dengan menggunakan logaritma, karena datanya mungkin ada data negatif. Kan kalau logaritma itu mensyaratkan datanya harus positif. Nah, ketika data kita negatif dan kita tidak bisa menggunakan transformasi logaritma, ada alternatif transformasi lain. Misalnya apakah itu dipakaikan seper X ataukah dipakaikan X kuadrat, seperti itu. Itu cuman jenis-jenis transformasi yang umum dipergunakan orang, tetapi yang paling umum adalah logaritma, karena kalau logaritma kan interpretasinya juga mudah. Kita tinggal mengganti interpretasi ribuan rupiah atau ratusan juta rupiah dalam data aslinya menjadi persen ketika dia ditransformasi jadi logaritma. Tetapi apabila kita menggunakan transformasi jenis lainnya, kita harus memikirkan bagaimana cara kita menginterpretasi data tersebut. Demikian Vika. Makasih Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas diskusinya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu.